Anak 7 hilang 1 enggak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama Pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting tak kunjung mendapat restu dari Nursyah, ibunda Indah, meski keduanya kini telah memiliki buah hati yang lucu dan menggemaskan. Seorang ibu memang selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, meski kadang pilihan mereka tidak sesuai dengan keinginan sang anak. Perbedaan pilihan antara ibu dan anak adalah hal yang biasa. Namun konflik ibu dan anak yang terjadi di Paris akibat ibu yang tidak setuju dengan pilihan putrinya tidak layak untuk ditiru. Alih-alih membuat hidup anaknya lebih bahagia, penolakan sang ibu terhadap pilihan anaknya justru menghancurkan kehidupan sang anak. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tuliskan pengalamanmu terkait perbedaan pilihan ibu dan anak yang pernah kamu alami di kolom komentar. Louis Leonard de Marconi lahir pada tahun 1825. Ayahnya adalah seorang pialang saham yang kaya raya. Ekonomi keluarga yang tajir melintir membuat Louis menjadi sosialita ningrat kala itu. Pada usia 22 tahun, ia menikah dengan Carles Émile Monnier. Carles Émile adalah seorang dosen di Universitas Poitiers dan kemudian menjadi dekan di fakultas tempat ia mengajar. Pada tahun 1848, lahirlah Marcel Monnier. Disusul setahun berikutnya, lahir anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan bernama Blanche Monnier. Louis tipe istri yang mendominasi dalam rumah tangganya. Suami dan anak-anaknya harus patuh dengan aturan yang ia terapkan. Suami dan anak laki-lakinya cenderung menuruti kemauan Louis daripada berdebat dengannya. Sedangkan Blanche sedikit membangkang. Blanche tipe gadis yang ceria dan cantik, pergaulannya luas dan memiliki banyak sahabat. Gadis itu bercita-cita menjadi biarawati dan sang ibu tak masalah dengan keinginan sang putri. Ia bahkan menyekolahkan Blanche di sekolah Christian Union. Sementara Michael mengambil jurusan hukum dan kelak menjadi wakil wali kota. Lahir dari keluarga kaya raya dan bersuami orang berpendidikan, membuat Louis memiliki standar yang tinggi untuk keluarganya. Mereka memiliki townhouse dan juga properti lainnya. Louis dikenal sebagai sosialita yang aktif di berbagai kegiatan amal. Kehidupan keluarga Monnier berjalan baik-baik saja. Di usia 26 tahun saat bertemu dengan seorang pria, rencana hidup Blanche berubah. Sosok pria bernama Benjamin membuat gadis cantik itu jatuh hati. Cinta Blanche pun tak bertepuk sebelah tangan. Benjamin pun membalas cintanya. Keduanya menjalin hubungan romantis. Benjamin adalah seorang pengacara yang usianya terpaut jauh dari Blanche. Berbeda dari Blanche, Ben berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Bisnis keluarganya bangkrut. Louis sebenarnya tak mempermasalahkan keinginan Blanche untuk menikah. Sayangnya saat mengetahui pria pilihan anaknya, Louis tidak menyukai. Ia tak mau anaknya menikah dengan pria yang lebih tua dan tidak memiliki uang. Meski dilarang, namun Blanche yang memang lebih berani melawan sang ibu dibanding kakaknya tetap menjalin hubungan dengan Ben. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Blanche kerap bertemu dan memadu kasih dengan pujaan hatinya. Pada tahun 1876, geram dengan anaknya yang tak mau dinasehati, Louis mengunci anak gadisnya tersebut di sebuah kamar di loteng. Ia berharap dengan mengurung Blanche, gadis itu mau meninggalkan Ben. Jauhi pria tua miskin itu, baru kau bisa keluar dari kamar ini, hardik Louis. Namun Blanche tak bergeming, ia enggan meninggalkan Ben. Tak mau kalah dengan sang putri, Louis pun tak mau melepaskan Blanche.
Melihat perseteruan ibu dan anak, ayah dan kakak Blanji tak bisa berbuat apa-apa. Meski dikurung berhari-hari tak juga mengubah pendirian Blanji. Louis hanya membuka pintu kamar Blanji untuk menyodorkan makanan dan akan menutupnya kembali. Marcel dan ayahnya berusaha menasihati Louis agar ia mau membebaskan Blanji. Namun sama seperti Blanji yang keras kepala, ia tak mau membebaskan Blanji sebelum mau memutuskan hubungannya dengan Ben. Para sahabat mulai menanyakan keberadaan Blanji. Ia tak pernah datang ke kampus atau nongkrong lagi bersama teman-temannya. Keluarga Blanji, terutama ibunya, menutupi keberadaan anaknya. Mereka mengatakan Blanji melanjutkan studinya ke Inggris, dan setelah lulus, Blanji memutuskan menetap di Skotlandia. Louis pun kerap pura-pura menangis merindukan Blanji untuk menyempurnakan sandiwaranya. Keluarga Munir bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Keluarga Munir sibuk dengan aktivitas masing-masing. Nyonya Louis sibuk dengan berbagai kegiatan sosialita, nongkrong cantik bersama para sahabat, dan aktif di kegiatan amal. Sementara sang ayah Charles Munir tetap aktif mengajar. Sementara Michael melanjutkan studinya, menjadi pegawai negeri dan menikahi seorang gadis berkebangsaan Spanyol. Sementara Blanji terkurung di sebuah ruangan gelap. Ia tak mampu melanjutkan kehidupan normal seperti gadis lain. Ia hanya diurus oleh pembantu rumah tangga bernama Mary Fuzzy. Pelayan itu kerap masuk membawa makanan, membantu gadis itu membersihkan tubuhnya. Pada tahun 1882, Emily Carles meninggal dunia tanpa sanggup membebaskan sang putri. Anak gadisnya tersebut bahkan absen pada prosesi pemakaman sang ayah. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1885, setelah 9 tahun Blanji dikurung, Ben kekasih hati meninggal dunia. Kehilangan orang yang dicintai membuat jiwa Blanji terguncang. Ia mulai mengalami gangguan jiwa. Pada tahun 1896, Mary Fuzzy yang selama ini merawatnya pun meninggal. Hal ini membuat Blanji semakin tak terawat. Beberapa tahun kemudian, keluarga Munir merekrut 2 ART baru, Juliette Dubuis dan Eugene Tabeu. Masuknya 2 orang baru inilah yang menjadi titik awal terbongkarnya rahasia Nyonya Louis. Setelah beberapa lama bekerja, Juliette Dubuis berani membawa pacarnya seorang polisi ke rumah majikannya pada 18 Mei 1901. 5 hari setelahnya, Kejaksaan Paris menerima surat kaleng. Surat kaleng ini kemungkinan dikirim oleh kekasih Juliette. Dalam surat tersebut tertulis, "Sebuah kehormatan bagi saya memberitahukan Anda tentang suatu hal yang serius. Seorang perawan tua terkurung di rumah Nyonya Munir, kelaparan dan terkurung di tempat yang busuk." Kamis 23 Mei 1901, Jaksa Paris Monsieur Morelet ditemani Komisaris Bunsiton mendatangi kediaman keluarga Munir di Gare de Visitation nomor 21. Karyawan yang menemui mereka sempat menolak dan menyuruh keduanya ke rumah Marcel yang terletak di seberang rumah keluarga Munir. Mereka pun menemui Marcel dan sempat ditolak, namun kemudian berhasil bertemu. Pada Marcel, keduanya menceritakan tentang surat kaleng yang diterima. Marcel pun tak kuasa menolak saat jaksa dan polisi berniat menggeledah rumah Nyonya Munir. Pria itu terpaksa mengantar mereka ke kediaman ibunya. Di lantai utama, polisi tak menemukan hal yang aneh. Rumah itu tampak bersih dan rapi seperti layaknya rumah orang kaya di Poitiers.
Namun pandangan mereka terhenti saat menemukan sebuah pintu ke arah loteng yang tertutup rapat dengan gembok dan rantai yang besar. Pintu itu ditaburi kapur. Saat polisi meminta dibuka, Nyonya Louis menolak. Jaksa mengancam akan mendatangkan hakim jika tetap tidak boleh dibuka. Akhirnya Nyonya Louis pun menyerah. Saat dibuka, aroma busuk menyengat dari dalam ruangan gelap. Polisi dan jaksa itu pun harus menahan napas dan menahan mual yang luar biasa. Samar terlihat tubuh yang sangat kurus terbaring di lantai ruangan. Saat tirai dan kanvas penutup kaca dilepas, cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Tikus dan kecoa berlari mencari perlindungan. Tubuh yang tergeletak ternyata seorang wanita. Tubuhnya tinggal tulang, rambutnya terurai panjang hingga mata kaki. Kuku kaki dan tangannya panjang seperti cakar. Ia terbaring di atas kasur jerami yang kotor, tanpa busana. Sementara di sekitarnya berceceran sisa makanan busuk, urin dan kotoran tikus, dan juga kotoran manusia yang telah mengering. Menurut Marcel, wanita itu adalah adiknya. Polisi dan jaksa pun segera menghubungi kantor polisi untuk mengevakuasi Blancy dan menangkap Marcel dan Nyonya Munir untuk dimintai keterangan. Penemuan Blancy mendapat perhatian masyarakat Poitiers. Mereka mengecam perbuatan Nyonya Munir yang keji jauh dari citra yang dipertontonkan sebagai sosialita yang sibuk dengan kegiatan sosial. Blancy dibawa ke Hotel Dieu di mana ia dirawat oleh para biarawati. Berat badan wanita yang kala itu berusia 52 tahun hanya 25 kg. Ia juga mengalami berbagai gangguan jiwa yaitu histeria, skizofrenia, anoreksia, koprofilia, dan ekshibisionisme. Pada polisi, Nyonya Munir mengaku awalnya mengurung Blancy agar anaknya tidak melanjutkan hubungan dengan Ben yang tidak selevel dengan keluarganya. Namun kemudian Blancy sendiri yang menolak keluar kamar dan tak mau makan. Ia tak bermaksud mengurung anaknya hingga 25 tahun. Sayangnya Nyonya Munir meninggal secara mendadak hanya 2 minggu setelah ditangkap pada 8 Juni 1901. Kata terakhir yang diucapkan, Blancy yang malang. Wanita itu belum sempat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Marcel diadili dan divonis bersalah pada 11 Oktober 1901 dan diganjar hukuman 15 bulan penjara. Namun kemudian ia dibebaskan karena Marcel mengaku telah berusaha membujuk ibunya untuk mengeluarkan dan membawa Blancy ke rumah sakit jiwa untuk mendapat pertolongan medis. Namun ibunya menolak. Membawa anaknya ke rumah sakit jiwa akan menjatuhkan martabat keluarga Munir sebagai keluarga terhormat. Di Prancis kala itu pun tidak menolong korban kriminal, bukan termasuk pelanggaran hukum. 11 Juni 1902, Blancy dibawa ke rumah sakit jiwa di Blois. Di sana ia menghabiskan waktunya hingga 12 tahun sisa hidupnya. Ia tak pernah pulih dari sakit jiwanya. Gadis malang itu akhirnya mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit yang sama pada 13 Oktober 1913 dalam usia 64 tahun. Kisah pilu Blancy diabadikan dalam sebuah novel berjudul The Kidnapping of Poitiers pada 1930 dan berhasil meraih Nobel Sastra. Dan demikianlah konflik ibu dan anak paling memilukan. Jika kamu punya pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar.